Halo and welcome back teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Di konten terbaru hari ini saya ingin memberikan analisa atau review dari dua pertandingan English Premier League. Yang pertama antara Liverpool versus Everton yang merupakan Merseyside Derby yang berakhir untuk kemenangan Liverpool dengan skor tipis 2-1. Dan yang kedua pertandingan besar antara Manchester United versus Chelsea yang berakhir untuk kemenangan Manchester United juga sama seperti kemenangan Liverpool atas Everton, yaitu dengan skor tipis 2-1. Dengan hasil akhir ini teman-teman, berarti untuk sementara Liverpool berada di posisi puncak klasmen English Premier League dengan selisih 5 poin dari Tottenham Hotspur yang bermain imbang melawan Brighton. Dan bagi Manchester United dengan kemenangan semalam, berarti mereka masuk ke zona papan tengah. Sedangkan Chelsea masih berada di zona papan atas, yaitu di peringkat nomor 6. Sebelum saya memberikan analisa dari dua pertandingan ini, pertama-tama saya ingin menjelaskan kepada teman-teman bahwa persaingan di English Premier League musim ini jelas akan semakin ketat. Karena selain juga adanya Liverpool dan juga Manchester City serta Arsenal, kita tahu ada tim seperti Chelsea yang akan coba untuk bersaing di papan atas agar bisa menghentikan dominasi dari Liverpool dan juga Manchester City yang dalam beberapa tahun terakhir menjadi juara dari English Premier League. Tapi selain itu juga kita tahu bahwa Arsenal dengan penambahan kekuatan juga punya peluang asalkan mereka bisa bermain dengan konsisten. Artinya, kunci atau faktor yang bisa membuat sebuah tim menjadi juara dari English Premier League adalah konsistensi dalam permainan. Dan kita tahu Manchester City memang belum juga stabil, tapi nanti kita lihat mereka lawan Arsenal. Dan Arsenal juga ditunggu konsistensinya. Tapi yang menjadi persoalan adalah bagi Chelsea yang punya materi pemain yang bagus dan juga skuad yang dalam, tapi memang masih belum bisa bermain secara konsisten. Oleh karena itu kita lihat sekarang performa mereka lagi menurun karena dalam 3 pertandingan terakhir di semua kompetisi Chelsea gagal meraih kemenangan. Tapi sebelum saya membahas pertandingan Chelsea yang dikalahkan Manchester United dengan skor 2-1, pertama-tama tentu saya ingin membahas pertandingan Merseyside Derby yang dimainkan lebih awal. Nah, tentu kita semua akan mengunggulkan Liverpool untuk meraih kemenangan. Tapi yang menjadi spesial dari pertandingan kemarin sore adalah kemenangan Liverpool yang mereka raih dengan bermain secara taktis. Nah, taktiknya seperti apa? Kita tahu seperti biasa, ini saya baru lihat klasmen sementara, ternyata MU berada untuk sementara di peringkat nomor 10 ya. Ya udahlah, mungkin nanti akan naik ke peringkat nomor 9 pekan depan. Oke, anyway, spesialnya seperti apa? Karena Liverpool bermain dengan dua cara yang berbeda. Yang di babak pertama mereka bermain lebih ofensif, lebih direct, mereka coba untuk menciptakan lebih banyak peluang dan tentunya ingin mencetak gol secara cepat. Tetapi di babak kedua mereka memilih bermain bertahan. Kenapa seperti itu? Karena kita tahu Liverpool baru saja juga bermain di Liga Champions. Artinya tentu tidak bijak jika Arne Slot meminta para pemain dari Liverpool untuk tancap gas terus. Maka itu mereka tidak bermain dengan intensitas tinggi selama 90 menit jalannya pertandingan. Tapi kali ini Liverpool tidak membutuhkan waktu yang lama kan untuk mencetak gol, karena terbukti mereka bisa mencetak gol lebih dulu di pertandingan ini. Di menit keberapa nih saya lupa, di menit ke-10 kan, dari Gravenberch yang merupakan shot on goal pertama dari Liverpool ketika dia mendapatkan umpan dari Salah. Nah, memang banyak yang juga bingung kenapa Salah belum bisa mencetak banyak gol. Saya pikir hanya menunggu waktu saja. Apalagi kan ada beberapa perubahan di Liverpool dengan masuknya pemain-pemain baru. Tentu juga Salah bukanlah pemain yang egois, sehingga dia juga perlu membagi bola ke pemain-pemain lain yang memang mendapatkan ruang. Dan kelebihan dari para pemain Liverpool adalah kemampuan dari para pemain mereka untuk bisa mendapatkan ruang di area pertahanan tim lawan yang biasanya berhadapan dengan mereka itu akan bermain lebih defensif. Dan Everton sebetulnya bukan klub yang permainannya jelek. Apalagi sejak ditangani oleh David Moyes, kalau nggak salah di awal tahun ini ya, David Moyes itu melatih Everton. Dan yang saya suka dari Everton, mereka tidak bermain, ya istilahnya itu parkir bus atau parkir tank atau parkir pesawat. Tapi mereka juga berani mengambil inisiatif menyerang. Tapi kalau dari segi materi pemain, mereka kalah jauh dari Liverpool. Maka itu para pemain Liverpool itu nggak ngegas total juga di match ini. Bahkan saya tidak melihat ada banyak pelanggaran yang terjadi di pertandingan ini. Biasanya kan kalau derby itu kan sengit banget, tapi para pemain Liverpool tuh santai aja mainnya, seolah-olah mereka sudah yakin bahwa mereka akan meraih kemenangan. Dan memang yang mereka cari adalah 3 poin, bukan 3 gol. Maka itu sudah cetak 2 gol,
mereka agak menurunkan tempo permainan. Nah, gol kedua ini juga menarik nih, yang dicetak oleh Ekitike, yang memang akhir-akhir ini dikritik ya. Kenapa dia belum bisa mencetak banyak gol? Saya pikir ini kan masih awal musim. Dan Ekitike juga datang dari liga lain kan, nggak langsung atau belum lama bermain di Liga Inggris. Jadi saya pikir dia butuh waktu juga untuk beradaptasi, tapi paling tidak dia kan sudah bisa mencetak kalau nggak salah 4 gol secara keseluruhan bagi Liverpool di semua kompetisi, dan yang dia cetak gol di pertandingan melawan Everton adalah gol ketiga dia. Dan gol yang indah ketika memang Gravenberch bisa memberikan umpan terobosan setelah sebelumnya McAllister memberikan umpan kepada Gravenberch, dan saya melihat McAllister dan Gravenberch merupakan duet yang tidak terpisahkan. Pada saat mereka on form atau ya istilah lainnya on fire, sulit sekali untuk bisa memasuki area pertahanan dari Liverpool. Oleh karena itu terlihat para pemain Liverpool itu bisa mencegah para pemain Everton menciptakan banyak peluang. Nah, setelah unggul 2-0 memasuki babak kedua, ini yang saya lihat ada permainan yang berbeda dari Liverpool, karena tampak jelas bahwa para pemain Liverpool memilih untuk mengandalkan counter attack. Meskipun mereka terlihat begitu berbahaya dalam counter attack mereka, tapi dari Everton mereka sulit banget untuk bisa menciptakan peluang. Artinya memang defense dari Liverpool ini sangat solid. Itu yang membuat mereka menjadi tim yang paling sedikit nih kemasukan gol. Oh, bukan Arsenal ya paling sedikit ya. Betul, Arsenal baru kemasukan 1 gol, Liverpool tuh 5 gol. Tapi mereka juga bisa mencetak banyak gol ya, total sudah 11 gol. Nah, saya melihat Everton tuh akhirnya coba untuk memanfaatkan situasi ketika para pemain Liverpool itu lebih banyak bertahan. Jadi mereka lebih menyerang, dan akhirnya saya melihat bahwa para pemain Everton itu coba untuk memanfaatkan lebar lapangan. Dan Grealish memang pemain yang bagus, tapi beberapa kali juga dia terlalu lama menguasai bola, kecuali pada saat Everton bisa mencetak gol untuk memperkecil ketertinggalan yang bisa mereka cetak ketika baru mungkin di bawah 15 menit ya, babak kedua berjalan. Ketika ada umpan diberikan oleh Grealish, dan juga ada Ndiaye yang memberikan umpan kepada Gueye, yang Gueye bisa mencetak gol. Dan di sini saya melihat adalah Kerkesh ya, yang sudah terjatuh lebih dulu ketika umpan itu masuk atau tertuju kepada Ndiaye, sehingga dia bisa memberikan assist kepada Gueye. Tapi setelah itu saya melihat Liverpool naikin lagi tempo permainan, mereka bisa menciptakan beberapa peluang yang berbahaya lagi. Artinya apa? Artinya memang Arne Slot ini meminta para pemain ketika unggulnya sudah lebih dari selisih 1 gol, ya mereka harus lebih pintar memainkan tempo permainan agar tidak terlalu menyerang dan tidak membuka banyak ruang di area pertahanan mereka. Dan Everton bisa mencetak gol tanpa juga proses counter attack. Berarti pada saat para pemain Everton mengambil inisiatif menyerang dan Liverpool bertahan, baru kemudian Everton bisa menciptakan beberapa peluang. Tapi saya pikir memang dari awal pertandingan ini milik Liverpool. Para pemain mereka mentalnya kuat, mereka bahkan jarang panik di lini pertahanan ketika ada serangan dari para pemain tim lawan. Dan sekarang saya ingin membahas pertandingan besar antara MU versus Chelsea, yang merupakan pertandingan yang ditunggu-tunggu baik oleh fans Chelsea dan juga fans MU. Kalau fans Chelsea mungkin menunggu kapan Amorim akan dipecat, mungkin ya, tapi fans MU menunggu kapan MU bisa bermain bagus, mencetak gol, dan juga meraih kemenangan. Nah, oleh karena itu saya melihat di pertandingan semalam, para pemain MU bermain bagus di babak pertama, pada saat Casemiro itu belum mendapatkan red card. Bahkan sebelum si Sanchez mendapatkan red card pun kita bisa melihat bahwa para pemain MU itu memilih bermain dengan high line of pressing, menekan para pemain Chelsea agar mereka tidak bisa keluar dari area mereka untuk membangun sebuah skema serangan. Karena kita tahu para pemain Chelsea itu main dengan skema serangan build up from defense. Jadi build up mereka selalu dari pertahanan, mereka akan perlahan-lahan membangun serangan sebelum mereka menuju ke ruang pertahanan tim lawan. Dan tampaknya itu yang dibaca oleh Amorim, sehingga dia meminta para pemain MU pokoknya press. Bahkan Sanchez pun waktu dia masih main beberapa kali sulit untuk bisa mengalirkan bola. Kita tahu dia adalah ball playing goalkeeper. Jadi dengan high line of defense, dengan pressing tinggi yang dilakukan oleh para pemain MU, itu yang membatasi pergerakan para pemain Chelsea. Dan memang itu jelaslah kartu merah bagi Sanchez. Saya pikir tidak ada kontroversi, karena Mbeumo running on goal. Jika Mbeumo lewat, kemungkinan besar 99% dia akan mencetak gol. Sehingga memang aturannya adalah pada saat pemain punya peluang yang besar untuk mencetak gol dan dilanggar, maka artinya, apalagi jika pemain itu adalah pemain terakhir, nah artinya tentu hukumannya adalah kartu merah bagi pemain yang melanggar. Dan setelah itu MU mainnya kan lebih gila lagi. Walaupun tidak mudah bagi para pemain MU untuk bisa menciptakan peluang. Ini yang menjadi problem juga bagi MU. Karena Sesko ini sama sekali belum klik, tapi Mbeumo ini oke lah. Dia main tidak buruk juga. Tapi yang menarik bagi saya kan, di pertandingan ini lagi-lagi mereka membutuhkan Bruno untuk mencetak gol. Jadi walaupun banyak yang mengkritik Bruno,
Tapi tanpa Bruno juga MU akan sulit ya untuk bisa mencetak gol. Dan gol kedua oleh Casemiro. Nah ini menarik nih, dua pemain yang sudah lama berada di MU. Mulai dari eranya Ten Hag, bahkan Bruno itu kan mulai dari eranya Ole Gunnar Solskjaer. Ini menarik. Nah, mana pemain-pemain barunya? Ya ada yang memberikan kontribusi seperti Dorgu yang memberikan assist ya kepada Bruno dengan kepalanya. Kemudian Maguire sih luar biasa. Ini start pertama Maguire loh di IPL dan dia bermain sangat baik, bahkan tidak ada kesalahan sama sekali. Dan dengan high tempo game dari MU akhirnya mereka bisa mencetak gol. Pada saat jika saya tidak salah itu Mazzaro yang memberikan umpan ke tengah, Dorgu memberikan assist dengan kepala dan di sana Bruno Fernandes yang timingnya tepat untuk melakukan pergerakan agar dia tidak terperangkap dalam zona offside. Dia bisa melakukan finishing, ini finishing yang penting. Dan memang MU tentu tidak puas dengan keunggulan 1-0. Mereka harus minimal mencetak 1 gol lagi. Dan itu mereka lakukan melalui Casemiro. Ini juga gol yang menarik ketika Mazzaro memberikan umpan ke dalam kotak penalti. Dan ada kemelut, tapi Maguire begitu agresif untuk bisa menyundul bola yang terarah kepada Casemiro yang di luar dugaan bisa mencetak gol. Kalau nggak salah, sebelum ini Casemiro mencetak gol di Liga Inggris itu adalah pada tahun 2024. Kalau nggak salah lawan West Ham ya pada saat itu ya. Tapi setelah itu di babak kedua ya, sebelum babak kedua Casemiro ini mendapatkan kartu kuning kedua yang menurut saya wajar. Dia mendapatkan kartu kuning kedua dan layak karena dia melanggar Santos dengan sengaja. Jadi memang ini adalah kartu kuning kedua kan, gak straight red card. Setelah itu memang Amorim perlu melakukan perubahan. Ugarte masuk, Sesko keluar. Nah ini yang membuat MU memilih bertahan total. Dan mereka bahkan tidak ingin mengambil resiko untuk counter attack. Jadi para pemain Chelsea pun ketika MU bertahan total pun sulit sekali untuk menciptakan peluang. Buktinya apa? Buktinya Binder tidak melakukan satu pun save. Tapi langsung memang gawangnya bobol ketika Chalobah bisa mencetak gol. Ini gol yang indah juga dari Chalobah sehingga dia juga dinobatkan sebagai man of the match karena dia yang memang bermain baik di lini pertahanan Chelsea. Tapi sudah 2-1, kemudian MU keluar menyerang lagi. Bahkan tuh pada saat Reece James melakukan kesalahan, Bruno hampir mencetak gol yang tendangannya di-save oleh pemain pengganti Jorgensen, kiper yang masuk menggantikan Sanchez yang mendapatkan kartu merah. Artinya bahwa pada saat para pemain MU ini bermain dengan high line of defense dan mereka mengurung para pemain tim lawan, tentu mereka punya peluang untuk meraih kemenangan, tapi di atas itu mereka juga perlu melakukan finishing yang baik, dan itu mereka lakukan, dan bisa saja MU menang dengan skor yang lebih banyak seandainya Casemiro tidak mendapatkan kartu merah. Jadi saya pikir di pertandingan yang ada 2 kartu merah, tampak jelas bahwa MU unggul dari segi taktik. Pada babak pertama mereka menyerang, pada saat mereka mendapatkan kartu merah, walaupun bermain sebagai tuan rumah, Amorim tidak ingin mengambil resiko, karena sama seperti Liverpool yang dicari oleh MU bukanlah gol ketiga, tapi 3 poin. Sekarang tinggal kita tunggu pertandingan nanti malam antara Arsenal versus Manchester City yang kita tahu tentu akan merupakan sebuah pertandingan blockbuster karena dua tim ini bersaing juga ya. Beberapa musim terakhir, ya kira-kira Arsenal bisa menang gak ya? Jika Arsenal menang, maka saya pikir mereka punya peluang yang besar untuk bisa menjadi juara. Jika Manchester City menang, berarti City kembali ke track sebenarnya. No hit, no politics, only football. Salam sepak bola.